Romli, Mala, Nia. Waalaikumsalam, Bu. Baik, dengar ya, berarti suara saya ya, soalnya nggak ada yang jawab. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-10 dan karena minggu lalu saya tidak bisa Zoom. Semua materi dan tugas minggu ke-9, 10, 11 sudah ada di e-learning ya. Baik, kita bahas. Materi setelah kalimat adalah paragraf ya. Jadi minggu lalu seharusnya materinya paragraf. Berapa nih? 17 mahasiswa. Malah sudah muncul. Sudah, Bu. Sudah ya. Paragraf. Sudah apa? Bergerak? Berubah? Berubah. Lanjut ya. Seperti biasa kita mulai dari definisi atau pengertian. Kalau kalimat adalah sekelompok kata yang punya makna gitu ya, membicarakan satu gagasan, paragraf juga. Ya, paragraf seperangkat kalimat kita naik lagi nih ya. Kemarin kalimat itu seperangkat kata-kata dan frasa, paragraf seperangkat kalimat yang hanya boleh membicarakan satu gagasan atau satu topik saja. Jadi semua kalimat yang ada dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Jadi bukan hanya mengumpulkan kalimat-kalimat, tapi kalimatnya itu hanya boleh membicarakan satu gagasan dan semuanya saling terkait. Ya, punya satu pikiran dan saling terkait antara kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu namanya adalah syarat paragraf. Jadi, syarat paragraf ada 2. Punya kesatuan dan punya kepaduan. Apanya yang satu? Tadi seperti saya katakan, yang satu adalah gagasannya, idenya. Kalau di kepala kita punya ide banyak, gagasannya banyak, ya jangan dimasukkan semuanya ke dalam satu paragraf. Ya, bisa kita pisah-pisahkan. Bisa kita pisah-pisahkan, ya misalnya punya 5 ide, ya jadi 5 paragraf, begitu ya. Jadi sekali lagi, satu paragraf hanya boleh satu gagasan pokok saja. Ya, jadi semua kalimat yang membentuk paragraf itu perlu kita tata secara cermat, agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok itu. Ya, kalau yang sudah baca materi ini, karena sudah saya unggah dari minggu lalu, pasti tahu ya, di sini ada 6 kalimat. Satu paragraf 6 kalimat. Ada satu kalimat yang tidak tidak memiliki kesatuan dengan kalimat yang lain. Kalau kita lihat sekilas, sama kok semuanya, bicara tentang olahraga ya, bicara tentang kesehatan, tapi ada satu yang bertolak belakang nih dengan kalimat-kalimat yang lain. Yaitu kalimat keberapa? Mungkin ada yang sudah baca? Adakah yang sudah membacanya? Halo, 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 halo. Ya. Kalimat pertama, kesehatan dan daya tahan tubuh dipengaruhi oleh pola olahraga. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Kalimat pertama bicara tentang kesehatan, bicara tentang daya tahan tubuh. Kalimat kedua juga bicara tentang olahraga. Kesehatan, daya tahan tubuh, dan olahraga. Kalimat keduanya bicara tentang... Oh, Selina sedang kerja ya?
Atau apa nih? Tidak bisa unmute. Ya, kalimat ke-6 kata Selina ya. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh, masih nyambung dengan kalimat pertama. Hal ini sangat mungkin terjadi karena olahraga adalah aktivitas yang dapat melancarkan proses metabolisme dalam tubuh. Ini ada baru nih. Ada fungsi dari olahraga katanya melancarkan proses metabolisme dalam tubuh. Kalimat keempatnya itu nyambung dengan kalimat ketiga. Ketika proses metabolisme dalam tubuh berjalan dengan lancar, maka semua zat dari makanan yang dikonsumsi dapat diserap dengan baik. Kalimat kelimanya nyambung dengan yang keempat. Zat makanan yang diserap oleh tubuh ini kemudian akan menjadi nutrisi bagi organ tubuh. Jadi dari paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Tapi kalimat ke-6-nya yang seharusnya menjelaskan kalimat kelima justru nggak nyambung, kata Selina nih ya. Oleh karena itu olahraga sangat membuat tubuh lelah dan berkeringat. Betul, kalau olahraga memang capek ya, berkeringat, lelah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Karena kalimat-kalimat sebelumnya itu semuanya bercerita tentang hal positif dari olahraga, tapi simpulannya yang seharusnya kalimat ke-6 ini kan oleh karena itu merupakan simpulan, seharusnya simpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya, tapi justru bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya yang positif, ini malah jadi negatif. Nah, kalimat ke-6 itu namanya kalimat sumbang. Sama kalau kita nyanyi ya, kalau kita bernyanyi bersama teman-teman, kur, rame-rame begitu ya, ternyata ada suaranya yang ngik sendiri, ngik, nah. Ya, itu namanya sumbang. Jadi harus dikeluarkan dari grupnya, sama seperti kalimat ini, kalimatnya juga harus dikeluarkan dari paragraf karena disebut kalimat sumbang. Bu, kalau saya tidak mau mengeluarkan, ya berarti kalimatnya diganti, simpulannya disesuaikan dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang bernada positif. Syarat yang pertama punya kesatuan, punya satu ide, satu gagasan. Syarat yang kedua itu adanya kepaduan. Tadi ya selewat sudah saya jelaskan. Kalimat ke-1 nyambung dengan yang kedua nyambung dengan yang ketiga gitu ya, karena yang ketiga menjelaskan yang kedua, yang keempat menjelaskan yang ketiga, itu namanya adalah kepaduan paragraf. Ya. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ya. Penyusunan kalimatnya logis dan melalui ungkapan-ungkapan kata pengait antar kalimat. Jadi kalimat-kalimatnya itu dikaitkan. Besok ya, kalau kalian menulis makalah, menulis laporan sampai skripsi nanti, ya kalau mau menulis paragraf itu masing-masing kalimatnya harus ada pengaitnya. Bu, kan saya ngutip, Bu. Walaupun mengutip, tetap harus ada keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jangan hanya kumpulan kutipan saja. Pakai apa? Kita bisa pakai 3. Ya, yang pertama, ungkapan penghubung transisi. Atau kita sebut namanya konjungsi atau kata penghubung. Waduh, Iskandar dan Amalia ya sedang bersepeda motor bersama, hati-hati. Hati-hati, jangan lihat HP. Ya, ungkapan penghubung transisi atau konjungsi, yang kedua kata kunci, yang ketiga, yang kedua kata ganti, yang ketiga adalah kata kunci. Nah, konjungsi banyak. Kalau kemarin saat kita bicara tentang kalimat efektif, begitu ya, kalimat konjungsi intra kalimat tidak boleh ada di antar kalimat kan begitu ya. Terus mau pakai yang mana? Nah, pakainya yang ini, banyak pilihannya ya. Jadi kata penghubung ini boleh kita pakai
dipakai untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Jadi pilih saja tergantung tujuannya. Kalau mau menambah, jangan pakai dan. Dan itu juga untuk tambahan, tapi hanya boleh di dalam kalimat. Terus pakai apa, Bu? Lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, berikutnya, demikian pula, dan yang ada di sini. Ya, ini boleh dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalau mau berlawanan, ada akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun, dan seterusnya. Kalau mau membandingkan sesuatu, bisa dengan sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu, sebab akibat atau akibat sebab, kita bisa pakai oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, maka. Tujuan, singkatan, waktu, tempat, itu silahkan dipilih. Konjungsi-konjungsi ini bisa kita pakai untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti ada dua. Sebenarnya kata ganti ada tiga, tapi yang di dalam kalimat ini dua ya. Kata ganti itu ada tiga, kata ganti orang, kata ganti tunjuk, dan kata ganti tanya. Tapi untuk kata ganti tanya, ini biasanya tidak dalam bentuk paragraf begitu ya. Jadi siapa, mengapa, bagaimana itu adanya hanya di kalimat-kalimat lepas saja. Kalau deskripsi kalian mungkin hanya ada di rumusan masalah nantinya. Ya. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana. Nah, baru begitu. Ya, itu pun bukan di awal. Ya, bukan di awal kalimat, karena kalau di awal kalimat nanti jadinya tanda tanya. Tapi kalau misalnya di tengah, seperti yang tadi saya ucapkan, ya itu tidak perlu tanda tanya, tapi pakai tanda titik. Ya, usahakan sih jangan dalam bentuk tanda tanya ya nanti. Itu jadinya pertanyaan penelitian nanti, bukan rumusan masalah. Aduh Bu, udah ngomongin skripsi. Oke, jadi yang ada adalah kata ganti orang dan kata ganti tunjuk saja ya. Kata ganti orang, kenapa harus ada kata ganti orang? Ini digunakan untuk menghindari penyebutan nama orang berkali-kali. Kalau dalam satu paragraf ditulis nama terus ya. Sultan Takdir Ali Syahbana mengarang buku banyak sekali. Sultan Takdir Ali Syahbana adalah budayawan yang sangat disegani. Sultan Takdir Ali Syahbana dilahirkan di Sultan Takdir, kalimatnya jadi tidak bervariasi. Maka untuk menghindari penyebutan nama berkali-kali, kita bisa pakai kata ganti ya. Kata ganti itu ada tiga. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang ada tiga. Kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang ketiganya bukan pelakor pebinor ya. Orang pertama yang berbicara, saya yang bicara, berarti saya orang pertama. Kalian yang saya ajak bicara namanya orang kedua. Kalau kita membicarakan, nah kalau kita membicarakan kelas lain artinya mereka orang ketiga. Mereka orang ketiga ya. Jadi ada orang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Semuanya ada yang sendiri, ada yang jamak, ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang sendiri, ada yang berdua, bertiga, dan seterusnya. Kalau sendiri, saya, aku, ku, daku, diriku. Nah, gitu. Ya. Kalau berdua, bertiga, kami dan kita. Hati-hati ya, kami dan kita itu agak berbeda sedikit. Kalau kami murni orang pertama. Tapi kalau kita itu agak semi-semi orang pertama dan orang kedua, karena orang keduanya juga diajak gitu ya. Jadi sama seperti misalnya gini. Bu, kami pulang dulu ya. Nah, Bu, kami pulang dulu artinya saya tidak diajak. Tapi kalau Bu, kita jadi pulang bareng artinya saya diajak gitu ya. Artinya untuk kami itu murni orang pertama, tapi kalau kita orang kedua juga ya. Jadi kalau nanti presentasi kelompok, jangan bilang kita dari kelompok 1, bukan kita, tapi kami. Karena penontonnya, dosennya tidak ikut presentasi. Ya, pakai kata kami.
Terus saya bicara dengan siapa? Saya bicara dengan orang kedua, saya bicara dengan Anda, kamu, kau, dirimu, mu, engkau. Yang banyak kalian, Anda sekalian, kamu sekalian. Saya dan Anda berbicara tentang dia, ia, nya, dirinya, diriku, dirimu, dirinya, daku, dikau, beliau. Beliau kalau misalnya kita hormati beliau ya, jangan pakai dia. Kalau banyak pakai mereka. Kata ganti tunjuk di Indonesia itu sebenarnya untuk menunjuk tuh kan sama kayak bahasa Inggris ya. Ini dan itu. Ini dan itu. Ini yang dekat, itu yang jauh. Untuk hal kita pakai anu. Tapi anu di Indonesia ini sudah mengalami pergeseran makna. Pergeseran makna. Kalau dengar kata anu nanti konotasinya jadi negatif. Anu itu, anu. Ya, akhirnya hilang. Anu sudah mulai hilang. Yang pakai hanya orang Jawa biasa. Yang lainnya sudah cekikikan kalau dengar kata anu. Satu paket ya. Kalau yang dekat ini, di sini, ke sini, begini, yang jauh itu, ke situ, begitu, di situ. Ya, selain yang tadi, ada tadi, demikian, di atas, di bawah itu juga kata tunjuk. Terakhir, ada kata kunci. Ini yang paling mudah dan yang paling terlihat. Idenya apa nih? Sedang bicara soal apa? Gagasannya apa? Biasanya kita akan mengulang beberapa kali tentang gagasan tersebut. Ya, jadi kelihatan nyambung. Ya, contohnya di sini. Ada tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara, warga negara. Diulang beberapa kali. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Kalimat satu ada hak dan kewajiban. Kalimat kedua ada hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, lagi disebut lagi warga negaranya. Harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tanggung jawab warga negara disebut lagi. Ya. Salah satunya dengan mengamalkan nilai-nilai dan sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab, disebut lagi warga negara dan tanggung jawabnya. Ya, ini namanya kata kunci. Nah, untuk yang tadi, ya, untuk contoh yang ini semuanya juga ada. Mau apa nih? Mau kata kunci? Kata kunci ada. Olahraga di kalimat satu, di kalimat keduanya juga ada olahraga. Ini namanya kata kunci. Maaf. Ya. Mau apa? Kesehatan dan daya tahan tubuh tadi kan ada. Di kalimat satu ada, di kalimat kedua juga ada. Namanya kata kunci. Ya, di sini ada lagi. Mau apa lagi? Mau kata tunjuk. Karena kita tidak bicara tentang orang, di sini ada kata tunjuk. Kata tunjuk apa? Hal ini. Ada ini. Maaf. Hal ini sangat mungkin terjadi karena olahraga adalah aktivitas yang dapat melancarkan proses metabolisme dalam tubuh. Ketika, ada ketika nih. Nah, ketika itu adalah konjungsi. Ya, oleh karena itu walaupun kalimatnya tidak membentuk kesatuan paragraf, oleh karena itu juga konjungsi. Ya. Jadi dalam satu kalimat ya bisa dipilih. Bisa kata kunci, bisa konjungsi pengait antar kalimat, bisa kata tunjuk. Ya. Oke, ini juga ada lagi kan ini. Nah, saya bilang satu paket karena kita perlu paralel. Kalau depannya ini ya belakangnya juga ini. Ya. Harus semuanya nggak Bu? Tidak harus. Bisa pakai semuanya. Bisa pakai salah satunya.
Kemungkinan besar sih kata kunci ya, karena kata kunci kan adalah ide pokok. Ya. Struktur. Kalau bicara soal struktur atau yang harus ada dalam paragraf, itu hanya dua. Ya, struktur itu hanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Satu kalimat utama atau satu kalimat topik tadi kan karena harus punya kesatuan dan beberapa kalimat penjelas. Ingat ya, beberapa kalimatnya bukan satu. Jadi jangan membuat paragraf hanya terdiri dari satu atau dua kalimat. Wah, kalau satu kalimat ya namanya kalimat. Kalau dua kalimat Bu udah cukup lah Bu ya, dua kalimat, satu kalimat utama, satu kalimat penjelas, tapi kemungkinan kita tidak bisa menjelaskan sebuah kalimat utama hanya dengan satu kalimat penjelas. Ya, jadi minimal satu paragraf 3 lah gitu ya. Topik paragraf adalah pikiran utama di dalam sebuah paragraf. Semua pembicaraan dalam paragraf itu terpusat pada pokok pikiran utama ini. Tadi tentang apa? Tentang tanggung jawab warga negara, sebelumnya tentang apa? Tentang olahraga dan kesehatan. Ya, itu namanya topiknya. Dituangkan dalam bentuk kalimat utama. Yang kemudian dijelaskan, dibantu oleh pengaitnya. Nah, itu aja isinya. Kalau kita lihat paragraf, itu kita lihat dari 3. Ya, kita bisa bedakan paragraf dari 3. Tiga-tiganya ini bisa ada dalam satu paragraf. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, Bu Rizka kok paragrafnya cuma 1 ya? Paragrafnya cuma 1, tapi soalnya 3. Bisa. Tapi dilihat dari pertanyaannya. Ya, mau apa nih? Paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya. Paragraf tersebut adalah paragraf. Dilihat berdasarkan jenisnya. Paragraf tersebut adalah paragraf. Dilihat dari pola pengembangannya. Jadi nanti dilihat soalnya ya. Jangan berpikir 3 soal sama gitu, padahal ternyata kita bisa lihat dari 3 sudut, 3 macam. Kalau letak kalimat utama itu ada 4. Jawabannya ada 4. Pilihannya ini. Kalau ada soal dilihat dari letak kalimat utama, pilihannya berarti ada 4. Deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Umumnya, kalau di karangan ilmiah, hanya 3. Deduktif, induktif, dan campuran. Ya, deskriptif ini umumnya hanya ada di karangan fiksi atau cerpen, novel, dan sebagainya. Deduktif, jangan bingung ya, deduktif kalimat utamanya di depan. Nah, deduktif di depan atau di depan atau di awal. Kalau ada 5 kalimat, artinya ini di kalimat 1. Ya. Dan ini adalah paragraf yang paling umum kita baca atau kita tulis. Karena mudah. Punya ide apa? Tulis di kalimat 1, jelaskan. Punya gagasan apa? Tulis di kalimat 1, jelaskan. Tapi apakah paragraf induktifnya susah? Tidak. Kalau kita menyimpulkan sesuatu seperti yang tadi itu, oleh karena itu adalah paragraf induktif. Karena letak kalimat utamanya di akhir. Sebenarnya bisa dua-duanya kita buat, ya, tinggal balik saja. Kalau mau induktif, umumnya pakai konjungsi. Konjungsinya konjungsi simpulan. Contoh,
Sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya, air sungai mulai meluap. Banjir terjadi di beberapa titik, bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Rupanya ini adalah penghubung begitu ya. Jadi kalau mau kita pindahkan ke atas, buang. Musim hujan sudah mulai tiba. Sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya, sama saja ya, bisa dibolak-balik. Indonesia memang salah satu negara pangsal, mau pindahkan ke bawah juga bisa. Jadi sekali lagi, kalau ada 5 kalimat, ya kita lihat saja kalimat 1 dan kalimat 5. Kalau ada di kalimat 1 berarti namanya deduktif, kalau ada di kalimat 5 berarti induktif. Ya, kalau kalimat satunya utama terus kalimat keduanya menjelaskan, ini deduktif nih. Tapi kalau misalnya bentuk kalimat kelimanya itu adalah simpulan, berarti ini induktif ya, gitu saja. Terus kalau ada dua-duanya kok mirip ya di awal sama di akhir, kalimat satu sama kalimat kelimanya mirip, sama. Nah, ini namanya paragrafnya campuran. Jadi jarang ya sebuah paragraf ada kalimat utama di tengah-tengah, itu jarang terjadi. Ya, walaupun mungkin ada tapi jarang. Karena nanti bentuk paragrafnya adalah penjelasan utama penjelasan. Jadi bolak-balik. Ya, kalau ini jadi sekali lagi umumnya itu hanya ada di kalimat 1 dan kalimat terakhir. Kalimatnya agak mirip ya. Pemilihan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia karena masyarakat Indonesia saat itu mayoritas menguasai bahasa Melayu. Di belakang diulang lagi. Jadi, pemilihan bahasa Melayu jelas karena masyarakat Indonesia saat itu sudah menguasai bahasa Melayu. Di awal sudah, di akhir dipakai lagi untuk menegaskan, maka ini namanya paragraf campuran. Ya, yang keempat adalah paragraf deskriptif. Paragraf ini tidak punya kalimat utama. Tidak punya kalimat utama bukan berarti tidak punya gagasan utama, karena semua paragraf pasti ada gagasannya. Tidak mungkin kita menulis nggak punya ide, tidak mungkin kita menulis tidak ada gagasan, pasti ada ya, tapi tidak dituangkan dalam bentuk kalimat utama, jadi semuanya melesap. Pada umumnya ini ada di, sekali lagi ya, ini ada di fiksi, cerpen atau novel gitu. Semuanya kedudukannya sama, semuanya jadi kalimat utama, semuanya jadi kalimat penjelas. Suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Bumi semakin kritis, lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun pun semakin luas. Jadi ini semuanya sama ya. Namanya deskriptif. Tapi apa intinya nih? Kan tentang bumi yang, mungkin kalau misalnya Bu mau saya tambahkan, keadaan bumi sekarang sedang tidak baik-baik saja, boleh. Ya, tapi kalau bentuknya seperti ini, nah, berikutnya kalau dilihat berdasarkan jenisnya, sekali lagi ya, kalau dilihat dari letak kalimat utamanya ada 4, deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Nah, kalau ada jenisnya ada 5. Singkatannya depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Tadi ada deskriptif, sekarang ada deskripsi. Hampir sama. Semua paragraf tadi yang deskriptif itu adalah deskripsi.
Tapi tidak semua paragraf deskripsi itu deskripsi ya, deskriptif. Jadi ada yang kalau paragraf deskripsi itu ada yang punya kalimat utama, ada yang tidak punya. Bisa Bu, deskripsi saya ada paragraf deskripsi? Ah, bisa. Kalau metodologi penelitian kalian deskriptif, kuantitatif atau kualitatif, dan nanti bab 4-nya kalian mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa? Hasilnya, prosesnya, digambarkan secara rinci, secara detail, sampai seolah-olah nanti dosen pembimbing ya, dosen pembimbing sama dosen pengujinya itu seperti seolah-olah melihat sendiri apa yang kalian kerjakan. Nah, itu juga ya. Sebentar. Sebentar. Maaf ya. Jadi sekali lagi, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan. Apa yang digambarkan bisa peristiwa, bisa kejadian, bisa tempat, bisa suasana, bisa apapun yang kita kerjakan dari awal sampai akhir, itu semuanya digambarkan secara detail, secara rinci, sekali lagi, sampai seolah-olah pembacanya seperti melihat sendiri apa yang dibaca. Ya, ini contohnya seperti yang ada di novel gitu. Nah, untuk paragraf eksposisi ini kalau yang tadi deskripsi menggambarkan, kalau eksposisi menjelaskan. Semua buku pelajaran, semua buku perkuliahan, kalau kalian baca berita di Google, ya, atau kalian baca di internet, itu semuanya eksposisi. Sebagian besar adalah eksposisi. Ya, kecuali ada opini. Kalau opini nanti beda lagi. Ya, penjelasan, pemaparan, menguraikan objek, memberikan wawasan, memberikan informasi. Buku pelajaran ya. Kalau deskripsi ini adanya di bab 2. Semua bab 2 itu adalah eksposisi karena penjelasan. Bentuknya juga saya ambil kan ya dari kutipan. Nah, Arifuddin 2013, nah, bukunya Bapak Arifuddin tahun 2013, halamannya 193 sampai 167. Mengatakan bahwa perkembangan bahasa manusia dibagi atas 4 dan seterusnya. Ini adalah paragraf eksposisi.
Yang ketiga, persuasi. Persuasi. Kalau tadi deskripsi menggambarkan, eksposisi menjelaskan, persuasif itu membujuk atau mengajak. Membujuk atau mengajak. Ya. Paragraf yang berisi bujukan agar pembaca mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pembaca tadi mengikuti dan membujuk. Dan biasanya kalau kita mengajak atau membujuk orang nih, kadang-kadang kita melakukan segala cara ya supaya supaya tercapai gitu. Gimana caranya? Contohnya apa? Iklan, kampanye. Itu kan persuasif semua, supaya orang beli, supaya orang nyoblos, supaya orang mengikuti gitu ya, namanya paragraf persuasif. Bahasanya halus, sopan, santun, sampai orang-orang terbujuk. Ini hati-hati, ini hampir mirip dengan argumentasi tadi saya katakan ya, kalau berita sebagian besar itu eksposisi, Google berita eksposisi, ada yang narasi, ada yang argumentasi. Ya. Kalau bentuknya opini, argumen, namanya argumentasi. Tujuannya, opininya untuk meyakinkan. Beda ya, membujuk, mengajak dengan meyakinkan. Kalau membujuk itu biasanya dengan segala cara, tapi kalau untuk meyakinkan, ini biasanya dengan disertai fakta, bukti, dan data. Skripsi kalian, adalah karangan argumentasi. Ya, karangan argumentasi karena isinya berawal dari argumen, berasal dari hipotesis yang kalian tuangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan meyakinkan. Meyakinkan pembimbing, meyakinkan penguji, meyakinkan masyarakat. Ini namanya argumentasi. Ya, hati-hati. Semuanya, maaf, yang ya fakta buktinya dari mana ya, semuanya kan awalnya nih ya, latar belakangnya itu adalah hipotesisnya nih. Argumennya, opininya. Maka penulis tertarik untuk ini kan adalah opini. Terus cara meyakinkannya pakai apa nih? Pakai teori lah ya. Tadi eksposisi itu ada di bab 2. Pakai teori-teori di bab 2. Pakai metodologi yang cocok, yang pas itu di bab 3. Dan buktinya data-datanya di bab 4. Ya, sampai simpulan dan saran. Ini adalah paragraf argumentasi. Tapi selain skripsi, contoh-contoh paragraf seperti ini masuknya ke argumentasi. Berawal dari opini, lalu disertakan fakta, bukti, dan data. Ya, kalau kamu mau bilang merokok dapat menyebabkan penyakit, itu opini. Opini kalau kalian tidak sertakan data-datanya, bukti-buktinya. Kalau ada, baru namanya argumentasi. Pokoknya harus ada data, baru namanya argumentasi. Narasi. Narasi. Narasi itu juga ada di berita. Narasi itu cerita. Cerita. Setiap hari kita akan bernarasi dengan orang lain. Cerita. Cerita itu bisa fakta, bisa fiksi. Berita, fakta. Sejarah, fakta. Biografi, fakta. Itu narasi. Cerita. Isinya kejadian, peristiwa, ada tokohnya, ada latarnya, ada urutan waktunya, itulah narasi.
Di setiap narasi yang bentuknya fiksi, novel, cerpen tadi ada deskripsi. Kalian pasti pernah baca ya novel sama cerpen. Biasanya pengarang akan mendeskripsikan tokohnya. Sifatnya kah? Fisiknya kah? Tempat tinggalnya? Peristiwanya bagaimana? Itu deskripsi. Tapi buku novelnya, cerpennya itu namanya narasi. Ya. Sejarah. Kok sejarah narasi? Sejarah kan cerita. Ada tempat, ada urutan waktu, ada kejadiannya, ada tokohnya, misalnya pahlawan-pahlawan atau penemu-penemu. Narasi. Jadi untuk narasi bisa fakta, bisa fiksi. Sekali lagi. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada 4, deduktif, induktif, campuran, deskriptif. Berdasarkan jenisnya ada 5, deskripsi menggambarkan, eksposisi menjelaskan, persuasi membujuk, argumentasi meyakinkan, narasi menceritakan. Berikutnya yang terakhir adalah paragraf berdasarkan pola pengembangannya itu, di sini saya tulis 8. Bisa jadi akan lebih tergantung isinya. Jadi misalnya ya, isinya membandingkan, oh namanya paragraf perbandingan. Isinya ada contohnya, oh berarti namanya paragraf contoh. Udah seperti itu aja. Ya. Paragraf perbandingan. Perbandingan artinya membandingkan dua hal. Yang namanya membandingkan itu ada persamaan dan perbedaannya. Beda dengan yang pertentangan. Ingat ya kalau misal sebel deh dibanding-bandingin terus sama Maudy Ayunda misalnya. Nyokap gue tuh ngebanding-bandingin gue melulu sama Maudy Ayunda misalnya. Wow. Membandingkan harus ada persamaan dan perbedaan. Kalau misalnya tuh Maudy tuh udah lulus S2, udah nikah, kamu S1 aja belum lulus, itu namanya pertentangan. Ya. Tapi kalau kamu tuh berdua sama-sama cantik, kamu tuh nggak kalah cantik loh sama Maudy Ayunda, anak mama misalnya gitu ya. Tapi kok kamu gitu ya. Kalau misalnya ada persamaan dan perbedaan itu namanya membandingkan gitu. Biasanya justru pertentangan itu yang dianggap membandingkan, padahal itu pertentangan ya, bukan perbandingan. Kamu tuh males banget, kakakmu rajin, itu pertentangan bukan perbandingan. Ya, contoh Kota Jakarta dan Bandung mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan. Keduanya termasuk kota besar. Persamaannya Bandung sama Jakarta itu kota besar. Ditinjau dari suasana, Jakarta bersuhu panas sedangkan Bandung sejuk. Kota Jakarta memiliki peran lain yaitu sebagai ibu kota negara, sedangkan Bandung sebagai ibu kota provinsi. Beda ya, hanya Jakarta yang ibu kota negara kan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengatakan itu perbandingan, maka harus ada persamaan dan perbedaan. Kalau hanya perbedaannya saja, berarti namanya pertentangan. Ketiga dan keempat, sebab akibat dan akibat sebab. Hati-hati, kadang-kadang kita taunya hanya sebab akibat. Ada sebab pasti ada akibat, betul. Tapi dalam sebuah paragraf, dalam sebuah teks, bisa jadi dibalik. Ya, bisa jadi akibatnya dulu yang ditulis, baru memaparkan sebab-sebabnya. Ya, contoh. Aksi anarkisme dan kekerasan yang marak terjadi belakangan ini disebabkan oleh etika dan moral yang sudah dilupakan. Aksi anarkisme dan kekerasan yang marak terjadi belakangan ini akibat. Sebabnya apa? Kenapa ada aksi anarkisme? Sebabnya etika dan moral sudah dilupakan dan sebab-sebab yang lain. Jadi hati-hati, tidak selalu semuanya sebab akibat, tapi bisa akibat sebab. Pengembangan proses ya berarti proses, prosedur, jurnal resep itu namanya pengembangan proses. Tapi mungkin kalian tidak menuliskannya dalam bentuk paragraf, tapi dalam bentuk poin-poin 1, 2, 3 ke bawah begitu ya. Tapi kalau dibuat dalam paragraf itu namanya pengembangan proses.
Ya, kalau ada contohnya, ya berarti pengembangannya contoh. Sejalan dengan perkembangan sejarahnya, perbendaharaan kata Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa. Ada yang berasal dari bahasa daerah, ada pula yang berasal dari bahasa asing. Yang berasal dari bahasa daerah misalnya nyeri, babak, beres, dan sewenang-wenang. Adapun yang berasal dari bahasa asing, lampu, motor, ahli, akhlak, dan lain-lain. Ya, jadi kalau ada proses, ya paragraf proses. Kalau ada contoh, ya paragraf contoh. Ketujuh dan 8 paragraf umum khusus atau deduktif, khusus umum induktif. Jadi ini sama ya. Kalau tadi di awal nih dilihat dari letak kalimat utamanya ada paragraf deduktif dan induktif, dilihat berdasarkan pola pengembangannya ada umum khusus dan khusus umum. Umum itu kalimat utama. Khusus itu kalimat penjelas. Jadi besok jangan bingung. Ini harusnya deduktif nih, kok nggak ada ya pilihan deduktif? Istilah gitu ya, karena PG. Bentuknya pilihan ganda, nanti nyari deduktif nggak ketemu. Oh, ternyata dilihatnya berdasarkan pola pengembangannya. Jadi pilihannya kalau tidak umum khusus, khusus umum. Jadi semua sekali lagi satu paragraf soalnya bisa banyak. Bisa macam-macam tergantung dilihatnya dari sudut apa. Ya, sama seperti deduktif dan induktif. Umum khusus tadi di awal, kalau khusus umum di akhir. Di sini ada bentuknya simpulan. Kalau simpulan kata Bu Rizka ini namanya induktif alias khusus umum. Melalui bahasa manusia dapat menyampaikan bermacam-macam pikiran dan perasaan kepada sesama manusia. Dengan bahasa pula manusia dapat mewarisi dan mewariskan semua pengalaman dan pengetahuannya. Seandainya manusia tidak berbahasa, alangkah sunyinya dunia ini. Memang, bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Saya mau balik jadi umum khusus, boleh. Memangnya dihilangkan ya, karena ini penanda simpulan. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan. Kan sama ya, jadi bisa di depan, bisa di belakang, tergantung tujuannya mau apa. Wah, sudah 27. Nih. Sebentar. Materi berikutnya ya. Membacanya versi mahasiswa ya. Membaca mahasiswa, bukan membaca versi adik-adik SD. Sebentar saya nyalakan lampunya, udah mulai gelap. Aduh. Aduh. Oke, baik. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah membaca. Nah, seperti biasa kita mulai dari pengertian atau definisi, tapi untuk membaca, ya, definisinya banyak. Jadi bukan hanya satu. Ada 6 di sini. Saya tuliskan ada 6 definisi atau lingkup masalah dari membaca. 6-6-nya ini sama-sama membaca semuanya. Jadi kalau misalnya ada proses mengenali makna simbol tertulis, membaca. Ada huruf, ada kata, ada kalimat.
kita sedang membaca. Ya. Adik-adik yang di SD, di PAUD, di TK, atau misalnya saya minta, ya tolong baca proses melisankan bahasa tulis. Yang saya lakukan sekarang ada tulisan, saya lisankan, saya sedang membaca. 1. Mengenali makna simbol tertulis membaca, melisankan bahasa tulis membaca, kegiatan mempersepsi aturan tertulis untuk menangkap makna yang dikandungnya. Dan naik lagi nih. Kalau tadi hanya mengenali, terus melisankan. Nah, yang sekarang mempersepsi, menangkap makna dari simbol-simbol yang tadi, ya, dari kalimat-kalimat yang tadi. Ada makna apa ya? Nah, ini juga membaca. Proses berpikir dan bernalar, naik lagi. Jadi saat kita mengenali simbol tertulis, kita tangkap maknanya, kita pikirkan, kita nalar. Nah, ini juga membaca. Naik kan? Yang kelima, membaca adalah penerapan seperangkat keterampilan kognitif. Kognitif itu pengetahuan untuk memperoleh pemahaman dari tuturan yang tertulis. Dan yang terakhir, ini saya harapkan dari 4, 5, 6, ini adalah membaca versi mahasiswa. Ya. Terutama yang ke-6. Proses pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu. Diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampaknya. Jadi saat kita membaca, kita akan kritisi nih tulisannya. Kita pahami secara menyeluruh, kita beri penilaian, ya, fungsinya apa? Kalau saya baca ini dampaknya apa untuk saya, dampaknya apa untuk orang lain, jadi kita kritisi lebih lanjut gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan sebutkan definisi membaca, silahkan pilih 6-6-nya. Yang mana semuanya tetap sama, yaitu pengertian membaca, tapi lingkup masalahnya berbeda. Yang ke-6 tadi, ini kita jadikan 3 golongan. Wah, jadi 3 golongan. Yang pertama dan kedua, ini adalah golongan yang pertama. Golongan pertama adalah pengertian secara sederhana. Memandang membaca sebagai proses pengenalan simbol-simbol tertulis bermakna. Gitu. Jadi kita kenali makna-maknanya, simbol-simbolnya, itu pengertian sederhana saja. Yang agak luas nih, 3-4, memandang membaca sebagai proses memahami bacaan. Kalau tadi hanya mengenali saja, yang kedua agak luas, yaitu kita paham. Minimal yang kedua ya, kalau membaca kita harus paham isi bacaannya. Syukur-syukur kita bisa sampai yang ketiga, pengertian luas, yaitu memandang membaca sebagai proses mengolah bacaan, yaitu memaknai bacaan secara mendalam, meliputi proses memberikan reaksi tadi kritis kreatif terhadap bacaan itu. Ya, ini namanya sering disebut sebagai definisi modern dari membaca, ya. Kita kritisi. Ada tulisan jangan dimakan mentah-mentah nih. Oh iya udah gitu ya, tapi kita kritisi. Kira-kira dampaknya apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Itu pengertian membaca secara luas. Pada hakikatnya, membaca merupakan proses memahami dan merekonstruksi makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Ini makanya saya katakan minimal membaca itu paham. Kita pahami, jangan hanya ditangkap, oh iya kalimatnya seperti ini, tapi apa ya maknanya. Pesan atau makna yang terkandung dalam teks merupakan interaksi timbal balik, interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara pengetahuan dasar yang dimiliki pembaca dengan kalimat fakta dan informasi yang tertuang dalam teks bacaan. Kalau saya mengajarkan membaca pada anak-anak PAUD, TK, Bimba, ataupun SD kelas 1,
hanya pada definisi yang pertama jelas, mengenali makna simbol tertulis. Tapi kita yang mahasiswa, saya mahasiswa, kita sudah punya pengetahuan dasar sebelumnya di kepala nih. Sudah SD, SMP, SMA, atau SMK farmasi, ya. Kita sudah punya pengetahuan dasar sebelumnya, makanya kan ada interaksi. Saat kita baca, iya nih, pernah baca sebelumnya. Baru tahu deh, kayak kemarin taunya seperti ini, ternyata selama ini salah, dan sebagainya. Jadi akan ada interaksi tuh, ya, antara pikiran yang pemahaman yang telah kita miliki dengan bahan bacaan baru. Ya, informasi yang terdapat dalam bacaan merupakan informasi yang kasat mata atau bisa kita sebut informasi visual. Jadi yang kalian lihat di HP, yang kalian lihat di laptop ini namanya informasi visual. Tapi saat kalian sambil berpikir, kayaknya gue udah pernah denger nih yang Bu Rizka omongin misalnya begitu, itu namanya adalah informasi non visual. Ya, pengetahuan dasar yang sebelumnya telah dimiliki pembaca. Ya, informasi yang tersimpan dalam memori, dalam pikiran pembaca, namanya informasi non-visual. Visual tulisannya, non-visual memori. Pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Selama berapa? 18, 19 tahun, 20 tahun. Ya. Kedua macam sumber informasi tersebut perlu dimiliki secara berimbang. Harus berimbang. Udah 20 tahun, 19 tahun harus berimbang, ya. Artinya kemampuan mengenali informasi visual perlu diikuti dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami suatu teks bacaan. Jadi jangan polos-polos saja. Digali memori-memorinya, pasti sudah pernah dengar sebelumnya, kecuali memang ilmunya benar-benar baru. Demikian pula sebaliknya, pengetahuan dasar yang telah dimiliki perlu dilanjutkan dengan kemampuan memahami informasi visual yang ada pada teks bacaan. Juga jangan menutup diri. Udah tahu, udah punya informasi, sudah ada banyak di otak saya, artinya saat baca sambil lewat aja. Tidak, belum tentu. Belum tentu pengetahuan dasar yang kita miliki ternyata benar. Begitu ya. Pasti kurang. Saat kita membaca itu pasti akan ada ilmu baru dan informasi baru walaupun sama materinya. Nah, selain tadi visual dan non-visual, selain yang kita baca, selain pengetahuan yang sudah kita miliki, kemampuan penunjang lain yang perlu dimiliki pembaca yaitu kemampuan menghubungkan gagasan yang dimiliki dengan materi bacaan. Ya, pengenalan makna kata sesuai dengan konteksnya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memahami pesan yang terdapat pada bahan bacaan. Ya, jadi kita juga perlu punya kemampuan menghubungkan gagasan itu. Udah punya pengetahuan di memori, terus baca, jangan lepas pisah-pisah gitu. Yang satu di kanan, yang satu di kiri, yang satu di tengah. Hubungkan gagasan-gagasan tersebut dengan apa yang sudah kita miliki. Itu tidak semua orang pandai begitu ya, tapi harus bisa. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Jadi yang namanya kemampuan berbahasa itu ada dua, produktif dan reseptif. Reseptif sepertinya saya pernah dengar, Bu. Iya, reseptif itu saat kita belajar pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu itu bersifat reseptif, artinya mudah menerima masukan dari bahasa lain sama. Ya, membaca juga seperti itu. Membaca adalah menerima masukan, informasi. Selain membaca apa? Menyimak. Menyimak, saya katakan menyimak bukan mendengarkan ya, karena itu juga ada tahapannya. Mendengar, mendengarkan, menyimak. Mendengar tidak sengaja. Ini anak saya teriak-teriak, saya mendengar. Ya. Terus pada teriak-teriak apa sih? Saya mendengarkan. Ya, tapi kalau sudah saya dengarkan lebih lanjut, terus saat ditanya saya bisa jawab, itu namanya menyimak. Ya, jadi biasanya menyimak itu adalah bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang didengarkan. Ya, jadi kalau misalnya nih sudah mendengarkan perkuliahan, pas ditanya nggak bisa jawab, artinya hanya mendengarkan, bukan menyimak. Ya, jadi membaca dan menyimak adalah reseptif. Minggu depan berbicara
itu produktif. Berbicara dan menulis minggu depannya lagi itu adalah produktif karena menciptakan. Ya, disebut reseptif membaca karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Dan semua yang diperoleh melalui bacaan akan memungkinkan seseorang mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Biasanya orang kalau baru baca 2-3 buku itu rasanya seperti tahu isi dunia. Tapi orang yang sudah baca 30, 40, 50 buku justru merasa tidak tahu apa-apa karena pikirannya biasanya wawasannya jadi luas dan merasa ilmu yang ada di dunia itu banyak. Ternyata saya belum tahu apa-apa. Tapi kalau baru baca 1-2 buku, gue tahu nih begini-begini, pada biasanya lebih sombong daripada yang sudah baca banyak tuh ya biasanya. Ya, jadi pendapat tersebut menekankan tentang pentingnya membaca bagi peningkatan kualitas diri seseorang. Ya kan lebih enak kan kalau misalnya diajak bicara itu nyambung, tidak gagap informasi, tidak gagap teknologi. Ya Bu, saya kan orang kesehatan, saya nggak suka politik, tapi paling tidak mengetahui informasinya. Tidak mungkin semua orang menguasai semua bidang. Ya, terus terang saya kalau politik tidak terlalu suka, tapi bukan berarti tidak perlu membaca. Ya. Budaya, teknologi, sosial kemasyarakatan, hukum itu kita perlu tahu informasinya. Walaupun kita tidak mempelajarinya lebih lanjut, tapi kalau diajak bicara kita sudah punya wawasan tentang itu walaupun sedikit. Ya. Berikutnya adalah strategi membaca. Kita bisa lakukan tiga-tiganya tergantung tujuannya ya. Strategi membaca ada 3, yaitu ada strategi bottom up, top down, dan interaktif. Buku bahasa Inggris, iya, karena diambilnya dari buku bahasa Inggris. Membaca ini membaca semua ya. Indonesia, di luar negeri ini strateginya sama. Yang pertama strategi bottom up, dari bawah ke atas. Bawahnya apa nih? Bawahnya buku, teks, tulisan. Strategi ini memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks menentukan pemahaman. Bottomnya itu buku ya, bottomnya itu tulisan. Secara fisik, ketika orang melakukan kegiatan membaca, yang dipandang adalah halaman-halaman bacaan yang posisinya di bawah. Umumnya orang kan kalau membaca begini, maksudnya begitu ya. Membaca kan seperti ini. Enggak Bu, saya kalau baca tiduran jadinya di atas. Oh, bukan. Enggak lazim kalau itu sebenarnya ya. Membaca itu harusnya punya di bawah. Ya, kalau baca koran Bu, ya agak ke bawah, nggak nutupin juga kan gitu. Ya, jadi secara fisik ketika orang melakukan kegiatan membaca yang dipandang adalah halaman-halaman bacaan yang posisinya di bawah. Ya, secara literal bottom up berarti dari bawah ke atas. Artinya bawahnya itu teks, atasnya up-nya kepala atau otak. Jadi secara harfiah menurut teori ini tekslah yang menentukan pemahaman. Jadi kita baca, kita ngerti, kita baca, kita ngerti, itu namanya strategi bottom up. Inti proses membaca menurut strategi ini adalah proses pengkodean kembali simbol tuturan tertulis. Huruf itu kan simbol ya. Simbol-simbolnya membentuk kalimat dan paragraf, tadi paragraf. Ya kita perlu mengkode itu semua. Ya, membaca dalam proses bottom up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, rincian, dan rangkaian persepsi dan identifikasi huruf-huruf, kata-kata, pola ejaan, kalimat, paragraf, dan unit bahasa lainnya. Jadi tugasnya adalah mengkode lambang-lambang tersebut menjadi bunyi-bunyi bahasa. Baca, ya, pahami kalimatnya, ngerti. Ini namanya bottom up. Kalau yang top down, nah ini nih, umumnya kita yang ini umumnya, ya, karena kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Strategi ini memandang kegiatan membaca sebagai bagian dari proses pengembangan skemata. Kita punya skema nih, kalau kita mau baca kan kita udah punya skema dalam pikiran kita.
Pengembangan skemata seseorang, yakni pembaca secara simultan, terus-menerus, menguji dan menerima atau menolak hipotesis yang ia buat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. Saat kita membaca, kita udah punya nih ilmunya, sedikit walaupun sedikit. Kita sudah punya prediksi, kita sudah punya hipotesis nih nanti kalau saya baca, kira-kira saya dapat apa ya? Apakah saya setuju? Apakah saya akan menerima atau menolak? Nah ini, itu namanya top down. Dari kepala ke teks. Dari top ke down gitu ya. Pada model ini, informasi grafis atau grafis tulisan, hanya digunakan untuk mendukung hipotesis tentang makna. Jadi hanya mendukung aja, mau menerima atau menolak. Pembaca tidak banyak lagi membutuhkan informasi grafis dari bacaan karena mereka telah memiliki modal bacaan sendiri untuk mengerti bacaannya. Jadi kalau yang tadi benar-benar tuh semuanya dibaca teksnya supaya paham. Kalau ini kita sudah punya, jadi tinggal menambahkan saja. Proses membaca dimulai dengan hipotesis dan prediksi, kemudian diverifikasi dengan menggunakan stimulus yang berupa tulisan yang ada pada teks itu. Ya, jadi teorinya pembaca memulai proses pemahaman ini dari tataran yang lebih tinggi, maksudnya di otak gitu ya. Ya, sudah punya prediksi, sudah punya hipotesis, sudah punya dugaan, kemudian bermodalkan pengetahuan itu, ya, pengetahuan isi dan bahasa yang dimiliki, kita pahami teksnya gitu. Nah, untuk memahaminya, ya, kita perlu apa? Tambahan penggunaan petunjuk semantik dan sintaksis. Apa Bu semantik, Bu? Semantik itu makna. Sintaksis itu kalimat. Ya, artinya untuk mendapatkan makna bacaan, pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan yang berupa kompetensi berbahasa yang ia miliki. Kita sudah punya hipotesis, kita mau baca, kan harus tahu nih maknanya apa, semantiknya. Untuk menyetujui atau menolak, kita kan harus tahu maknanya, harus punya kemampuan atau petunjuk semantik. Pakai sintaksis juga, kemampuan berbahasa. Ya, jadi kompetensi berbahasa dan pengetahuan tentang apa saja memainkan peran penting ya dalam membentuk makna bacaan. Jadi sekali lagi kalau dalam teori top down dari otak ke teks, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan pembaca diperlukan sebagai dasar dalam memahami bacaan. Pengetahuan awal yang sudah kita miliki, pengalaman kita selama 20 tahun, 20 tahun kali 2 kalau saya ya, dan kecerdasan berbahasa kita yang sintaksis itu memegang peranan penting. Nah, saya mau dua-duanya bisa, Bu. Bisa, namanya strategi interaktif. Strategi ini adalah kombinasi antara pemahaman model top-down dan bottom-up. Pada strategi interaktif, pembaca mengadopsi pendekatan top-down untuk memprediksi makna. Jadi sudah punya hipotesis, terus baca bottom-up ya untuk menguji apakah hal itu benar-benar dikatakan oleh penulis. Artinya, kedua model tersebut terjadi secara simultan atau terus-menerus. Ya. Secara terus-menerus, simultan pada saat membaca. Jadi penganut teori ini memandang bahwa kegiatan membaca merupakan suatu interaksi antara pembaca dengan teks. Ingat ya, yang namanya interaksi nggak cuma satu kali, tapi bukan berkali-kali. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita saja sudah berapa? 11 pertemuan sudah berinteraksi selama 11 kali kan? Ya, ada interaksi antara pemahaman kita dengan teksnya. Dijelaskan bagaimana seorang pembaca menguasai, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan dalam format skema. Ya, kegiatan membaca adalah proses membuat hubungan yang berarti bagi informasi baru
dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Jadi ada pengetahuan, ada informasi baru, itu dihubungkan melalui skemata-skemata. Proses membaca menurut pandangan interaktif adalah proses intelektual yang kompleks. Jelas kompleks ya, karena punya dua kemampuan utama. Ya, harus punya hipotesis dulu, terus baca, pahami, balikin lagi ke otak, dari otak ke teks, ke otak lagi, bolak-balik. Ya, kemampuan memahami makna kata dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal, tulisan itu semua verbal ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar tentang konsep verbal. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa ketika proses membaca berlangsung, terjadi konsentrasi dua arah pada pikiran pembaca dalam waktu yang bersamaan. Dalam melakukan aktivitas membaca, pembaca secara aktif merespon dan mengungkapkan bunyi tulisan dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Jadi sekali lagi nih, ada proses aktif yang melibatkan banyak faktor yang bertujuan memperoleh pemahaman melalui proses interaksi, sekali lagi, antara pembaca dan bacaan. Terus-menerus. Sudah tahu, dapat lagi, balikin lagi kotak, baca lagi, dapat lagi. Berikutnya adalah jenis membaca. Jenis membaca itu ada dua. Ada membaca cepat sama membaca kritis. Dua-duanya bisa kita lakukan. Membaca cepat bagaimana? Kapan? Kalau kita perlu informasi dengan cepat, waktunya terbatas, maka kita akan membaca cepat. Membaca cepat itu bisa kita lakukan dengan membaca dalam hati. Ya, kalau mau ujian, kepepet cepet-cepet, bacanya dalam hati. Ya, karena kalau misalnya kita berdengung-dengung, itu sebenarnya justru lebih lama. Karena kerja otaknya jadi 2 kali. Ya. Otaknya akan menyuruh kita untuk berbicara dan mengucapkan, baru paham. Sedangkan kalau kita tidak mengucapkan itu, hanya 1 kali aja. Baca dalam hati paham gitu. Enggak, kerja otaknya jadi lebih mudah. Seharusnya baca dalam hati itu lebih mudah. Tapi kadang-kadang kan gitu, sebenarnya itu lebih lama hafalnya malah. Membaca dalam hati, tapi Bu saya suka lupa-lupa Bu kalau nggak diamal-amal. Ya udah, pakai alat bantu. Ya, bisa pakai pulpen, bisa pakai pensil, bisa pakai jari. Matanya akan fokus mengikuti alat bantu itu. Jadinya nggak kemana-mana. Ya. Terus kalau misalnya saya mau baca apa Bu? Novel atau baca teks tapi buru-buru nggak usah semuanya. Berarti membaca sesuai jangkauan mata saja. Ingat ya, kalau jangkauan mata kan artinya tidak dibaca dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, dan seterusnya, tapi hanya yang ada di matanya aja tuh yang kebaca. Hati-hati, biasanya kalau yang membaca sesuai jangkauan mata ini harus punya kelebihan lain, yaitu bisa menarik simpulan, ya harus bisa menarik simpulan atas apa yang dibaca, karena nggak semuanya terbaca. Ya, jadi jangan sampai salah. Oh, enggak kok ini maksudnya ini, ternyata enggak terbaca tuh tujuan sebenarnya gitu. Jadi harus punya kelebihan lain nih kalau yang membaca sesuai jangkauan mata ya. Boleh membaca cepat, boleh. Boleh. Sekali lagi kalau waktunya terbatas. Naik mobil mau keluar kota, ya, mau keluar tol, kan harus baca cepat. Masa baca petunjuk bacanya secara kritis berkali-kali, wah bolak-balik kan tidak mungkin, keburu diklakson mobil orang, bahaya, bisa kecelakaan ya. Yang kedua, membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca sumber bacaan dengan cermat dan teliti, bukan dengan lambat ya. Jadi baca cepat lawannya baca lambat, bukan. Membaca cepat lawannya membaca kritis. Membaca kritis juga cepat, tapi ada tambahannya, cermat dan teliti. Mungkin bedanya adalah bacanya berkali-kali gitu ya. Karena apa berkali-kali? Karena kita perlu
untuk memahami lebih lanjut. Misalnya apa? Membaca untuk menulis. Besok kalau mau menulis skripsi kan kita baca. Bacanya sekali tidak berkali-kali. Tidak mungkin seseorang menulis tanpa membaca sebelumnya. Ya, membaca untuk mengamati, membaca untuk mencari informasi, membaca untuk meningkatkan pemahaman, itu namanya membaca kritis. Kita perlu paham isinya, maka bacanya sekali lagi berkali-kali. Terakhir metode membaca, ya kalau tadi strategi, ini metode model. Ada 3 model, line by line, spiral, dan melingkar. Line by line atau model garis per garis. Dibaca dari kiri ke kanan, baris ke 1, 2, sampai baris terakhir. Membaca model ini, kata kalimat dalam bahan bacaan dibaca secara berurutan dari baris pertama hingga baris terakhir secara berurutan. Model ini biasanya digunakan untuk bacaan yang bersifat panjang, padat, kita belum paham benar, relatif baru, banyak istilah asing, banyak bahasa Latinnya. Ini biasanya modelnya line by line. Karena kalau misalnya tidak setiap baris ada yang terlewat, jadi lupa. Spiral. Ya, kalau membaca spiral atau zigzag, nama lainnya ya, tidak dibaca dari awal sampai akhir, tapi acak. Dari kiri di baris pertama ke kanan, baris kedua, baris ketiga ke kiri lagi, baris keempat ke kanan. Ya, nah ini yang dikatakan penggabungan kata kalimat dalam bacaan itu menggunakan rasio dan pemikiran. Jadi kita perlu punya kemampuan untuk menyimpulkan sendiri kata kunci yang dibaca. Harus punya kemampuan itu karena kalau tidak nanti pemahamannya jadi berbeda. Terakhir, model melingkar, kalau ini kita hanya mencari kata kunci. Misalnya baca kamus, baca farmakope, kan tidak dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Kita cari kata kunci yang ingin kita cari, itu namanya model melingkar. Atau teks saja nih, misalnya latar belakang, misalnya di latar belakang tuh satu halaman. Mau nyari apa nih? Nyari definisi, nyari hasil penelitian, itu mata kita acak saja melingkar ya. Selesai. Langsung ya. Oke, saya absen ya. Fahmi, Septia, Anita, Sri Amalia, dan Iskandar. Oke. Dia Ayu. Hadir, Bu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Oke. Mala Komala ada, Romli ada, Yulita. Sebentar. Saya sambil cek. Yulita ada. Travelina. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Ade Sukma. Ade Sukma yang itu ya, yang berhenti ya. Septi Berta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayo dia ada, Fahmi ada, Sulis. Sulis nggak ada ya? Sulistiani? Ada di chat tidak? Nia, tolong WA dong, Nia. Nanti saya udah geser takutnya nih. Ananda Sela? Iya, Bu. Hadir, Bu. Tri Amalia? Hadir, Bu. Oh iya, sama Iskandar. Maaf. Nia Febri?
Ada Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Ara ya. Mutiara saya suka belum terbiasa Ara. Mutiara, Hadir. Nia Mulyani ada, Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Okta, Hadir, Bu. Viva. Hadir, Bu. Viva kedua. Teguh, Arif, Hadir, Bu. ya, Siti Askia, Siva Fauzia, Bu. Sally, Hadir, Bu. Silvi. Gimana Sulis? Ada itu mengundurkan diri ya? Saya suka lupa nih. Iya, Bu, Ade. Ada udah ya. Gimana Sulis? Partisipan sih nggak ada, Bu. Iya, di chat ada nggak? Nggak ada juga, Bu. Belum dibales. Tidak dibalas. Tapi aktif. Kadang masuk, Bu. Belum keluar maksudnya. Tapi aktif WA-nya maksudnya. Iya, ya, Mas. Ya. Kalau di telepon? Yang minggu lalu saya isi masuk nih. Kalau sekarang tidak ada kabar, berarti yang minggu ini saya isi tidak hadir gitu. Tapi yang minggu lalu saya isi hadir. Tapi kadang-kadang suka begitu, makanya Bu, saya tadi susah masuk itu. Takutnya Di telepon juga nggak bisa, Bu. Oke. Jadi minggu lalu saya isi hadir, minggu ini tidak ya? Saya geser ya. Oke. Ya. Kalau gitu kita akan bertemu minggu depan, Kamis depan ya dengan materi berbicara dan menulis. Berbicara dan setelah itu adalah menulis. Terima kasih sudah azan. Ya, sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Salam.